Hai Hai guys, kembali lagi sama kita, aku Meli. aku Priscilia. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang awal mula ke Jerman. Jadi aku tuh emang udah dari SMP sih pengen banget kuliah ke luar negeri. Pengen sebenarnya. aja tuh banget. Pengen banget. Terus ya udah, kebetulan pas SMA kelas 3 ada agen yang presentasi ke sekolah. Lalu aku udah langsung tertarik karena kuliahnya tujuannya langsung ke luar negeri kan. Jadi aku hubungin orang tua dan orang tua setuju, dan ya udah langsung kontak-kontak dan aku langsung gabung gitu ke agennya. Juga aku nggak pakai beasiswa sih di sini, kita biaya sendiri pakai agen. Kenapa pakai agen? Karena aku memang nggak punya siapa-siapa yang di Jerman atau mungkin even di luar negeri. Aku nggak punya kenalan, jadi aku butuh agen ini untuk benar-benar mengurus aku dari hal terkecil sampai yang benar-benar aku nggak tahu. Iya, sampai yang benar-benar aku nggak tahu sama sekali. Jadi kita bayar full agen, lalu kita berangkat ke Jerman. Lalu mungkin buat yang belum tahu juga, kalau ke Jerman itu untuk kita sekolah bachelor atau S1-nya, kita nggak langsung bisa masuk universitas, tapi kita harus memasuki tahap di mana kita harus masuki sekolah bahasa setahun. Lalu untuk student collect itu butuhkan waktu setahun juga. Itu student collect itu penyetaraan seperti Penyataan SMA. dia penyetaraan SMA gitu. Pendidikan gitu, sistem edukasi, karena beda sistem edukasi di Jerman sama di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Tapi ada misalnya yang lulusan internasional yang udah memenuhi syarat, kayak ada beberapa lulusan dari Singapura. Nggak tahu ya kalau negara-negara lain yang nggak perlu student collect lagi, nggak perlu ke student collect lagi dan langsung bisa uni. Ini khusus untuk bachelor sih. Iya, ini Kalau master udah nggak perlu student master collect. udah nggak perlu karena kan udah ada ini apa namanya S1 udah bachelor, dan itu pakai bahasa Inggris. Jadi ada yang pakai bahasa Jerman tapi kebanyakan bahasa Inggris ya. Benar. Master di sini gitu. Kalau sekolah bahasanya itu karena kita ikut agen, kita bayar pokoknya kalau pure tanpa block account, atau bisa dibilang untuk uang bank kita sebagai jaminan kita untuk di Jerman selama setahun, itu 100 juta berapa ya? Lebih. 100 juta lebih, 130 juta kayak kalau nggak salah. sekitaran. Jadi setelah 130 juta, jadi itu udah sama prakurs, sama sama sekolah bahasa, sama cuma selama 3 bulan. Iya, benar. Cuma selama 3 bulan urus visa dan lain-lain lah, dan masih banyak kayak yang sekolah bahasa semuanya diurusin sama agen kita, daftar karena mereka udah kerjasama setiap tahunnya tuh, mereka kerjasama sama sekolah bahasa itu namanya aku lupa namanya, Sprachen Academy Aachen. Dan itu salah satu terbaik di NRW atau di Aachen, salah satu sekolah bahasa terbaik di Aachen, dan aku akui sih bagus. Jadi kita ngabisin hanya untuk prakurs bisa dibilang hanya untuk sekolah bahasa hampir setahun ya. Dalam setahun itu 9 bulan lebih sih. Tapi potong-potong libur sama itu. Jadi sekitar 4 level ya. 4 level. Level A1, A2, B1, B3. Kemudian A3, B1 sama B2. ya. Jadi kita sampai B2 gitu ya. Kenapa kita membutuhkan waktu lama untuk sekolah bahasa? Karena itu butuh untuk jenjang ke student collect-nya, karena student collect-nya butuh B1 atau B2. Jadi di sekolah bahasa itu kita ada setiap mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ada ujian levelnya ya, ada kenaikan level gitu. Dan menurut aku selama 9 bulan kita les itu worth it banget sih. Maksudnya nggak bisa dibilang juga kayak setahun hanya untuk les bahasa Jerman. Hello, buang waktu banget. Emang awal-awalnya kita mikir gitu, tapi ternyata setelah sampai di sini apa yang kita pelajari itu nggak hilang gitu aja. Gitu. Maksudnya beda loh belajar bahasa di negaranya sendiri gitu. Misalnya kita belajar bahasa Jerman di negara ini dengan lingkungan ya orang-orang Jerman gitu. Jadi bisa langsung praktek gitu ya. Praktek bahasanya, daripada kita les dulu di Indonesia. Malahan sebenarnya bagus gitu, udah ada basicnya di Indonesia gitu. Tapi aku rasa tak beda sih, maksudnya beda banget ya. Emang lebih bagus kalau kamu mau belajar satu bahasa itu langsung di negaranya sendiri. Iya. Jadi untuk student collect itu mungkin teman saya mau jelasin. Stuttgart ya sekarang. Stuttgart. Kalau Stuttgart itu
kita kayak harus daftar masukin dulu, lagi. bener. Di Jerman tuh ada banyak sekali Stuttgart, Benar. banyak di setiap kota. Dan setahu aku sebenarnya level-levelnya, tingkat kesusahannya tuh beda. Jadi sebelum kita masuk Stuttgart itu kita harus tes dulu, ujian namanya Aufnahmeprüfung. Jadi kayak saingannya kita tuh banyak banget waktu sebelum Stuttgart itu. Jadi bukan cuma kita orang Indonesia aja, tapi ada yang dari China, dari Vietnam, dari USA, dari banyak pokoknya yang untuk mendapatkan tempat untuk Stuttgart. Dan setiap Stuttgart itu mereka biasanya nyediain kursi, bisa bilang kursi ya, atau tempat untuk foreigner, orang asing itu biasanya cuma 60 orang. Jadi Stuttgart aku cuma terima 60 orang. Kira-kira ini aku lupa exact numbernya berapa, cuma kira-kira 60 orang. Bayangin, terus yang tes itu banyak banget. Yang tes itu dalam, mereka kayak ada 2 gelombang gitu. Aku ngikut gelombang pertama kalau nggak salah. Terus yang keterima cuma 60 orang. Tapi jangan berputus asa, kalau nggak keterima kita bisa tes juga di kota-kota lain gitu. Nah sebelum kita tes itu kita harus masukin berkas-berkasnya dulu gitu, seperti sertifikat bahasa. Nah yang kita udah bilang tadi, setiap Stuttgart minta beda-beda sertifikat bahasanya, seperti B1, B2. Nah kalau tesnya tes apa aja? Tesnya tes bahasa Jerman, mate, terus kalau misalnya T-kurs, misalnya mereka tes fisika ya, fisika sama bio. Sistemnya kayaknya beda-beda setiap tahun. Mungkin sekarang lebih susah, lebih gampang. Dan akhirnya setelah aku dapat pengumuman aku lulus, 2 atau 3 minggu kemudian Stuttgart, aku pindah kota. Dari tempat les bahasa, dari Aachen aku pindah ke Wismar. Kamu Stuttgart, coba kamu bilang. Aku itu di Jerman bagian timur. Dan buat informasi juga, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih sulitnya tes untuk student collect. Jadi menurut pengalaman kita pribadi, misalnya kita tuh udah melewatin beberapa, kalau aku sendiri udah 4 kali tes, dimana itu benar-benar susah banget. Kita harus ke kota yang lain, itu kita harus nginap di tempat orang untuk menghemat biaya gitu ya, terus kita harus persiapin benar-benar, karena kita tesnya misalnya jam 7 pagi, dan kita udah di sana tuh mungkin udah harus jam 5 subuh atau jam 6, karena itu benar-benar ngantri untuk masuknya, dan itu karena banyak orang. Dan kalau bilang susah banget. Jadi satu hal yang harus kalian benar-benar perhatiin itu, kalian harus kuat mental, kuat segimanapun hasilnya, seburuk apapun kalian harus tetap bisa maju terus, apapun. Kalau maju terus, pantang mundur. Jadi gitu. Nah di Stuttgart itu kita kayak SMA. Jadi bisa dibilang kita ngulang SMA sih, ngulang SMA 1 tahun lagi, karena pelajarannya bisa dibilang SMA ya. Sebagian besar kayak SMA, adalah tambahan-tambahan. Kalau aku kan kayak bisnis, aku belajar lebih banyak tentang bisnis gitu. Jadi di student college itu kita ada 2 semester. Untuk semester pertama kita harus belajar untuk bisa lulus ujian di semester kedua, dan itu juga benar-benar kita harus persiapin diri, karena kalau nggak lulus kita harus ngulang lagi dari semester 1 itu gitu. Di tesnya itu kita ada tes semua pelajaran yang ada, misalnya aku juga ambil bisnis, kita ujiannya itu bisnis, matematik, komputer, bahasa Inggris, bahasa Jerman ada juga. Ya kayak SMA. Kayak SMA benar-benar itu kayak akhir semester lah. Iya, akhir semester kayak gitu. Jadi kita harus persiapin diri baik-baik, dan untuk kalian ketahui di sini benar-benar kita nggak bisa belajar sistem kebut semalam, itu susah banget. Kita harus benar-benar minimal mungkin sebulan sebelumnya belajar, atau enggak 2 atau 3 minggu lah. Kalau untuk kebut semalam itu benar-benar nggak bisa sih, susah banget. Kalau kita udah lulus semester 1, kita naik ke semester 2. Setelah masuk semester 2, kita pun harus persiapin diri lagi untuk lulus ujian akhir. Nah di tengah-tengah semester 2 itu atau semester 1 ada juga sebenarnya mid semester. Ya kayak SMA gitu. Pokoknya prinsipnya tuh kayak SMA gitu. Ulangan harian juga ada gitu. Jadi kayak ya kita bilang kayak SMA lagi. Bener ya. Tapi kayaknya setiap negara kalau misalnya ada persamaan kayak di Aussie juga kan kita harus kayak college juga. Bener. Di Jerman juga itu.
Cuma bedanya bahasanya gitu. Iya. Jadi kita belajar tuh full German. Ya. Jadi itulah mengapa sangat penting sekolah bahasa. Benar, penting banget. Jadi setelah kita di semester 2 kita ikuti ujian akhir, setelah kita misalnya dinyatakan lulus, kita daftar lagi ke kuliah, ke universitas. Misalnya aku sendiri daftar mungkin ke 3 universitas lebih gitu ya. Jadi ada beberapa universitas yang kita langsung bisa dapat tanpa syarat yang tinggi gitu ya. Nilainya mereka biasanya nilai Iya. NC itu namanya. NC benar. Tanpa mereka melihat nilai, kita udah bisa langsung masuk. Yang penting kita udah punya sertifikat bahwa kita tuh dinyatakan lulus dari student college ini. Oh, tapi ada beberapa universitas yang ngebatasi nilai gitu. Iya, Jadi benar. ngebatasin kuota murid-murid gitu. Biasanya tergantung dari yang ngedaftar. Misalnya jurusan kebanyakan sih yang ini BWL sama medicine yang pakai NC namanya. BWL itu bisnis ya. Bisnis banyak sih juga kayak mesin bau juga sering kali pakai NC. Jadi kayak mereka jadi nilai di Jerman itu ada dari 1 sampai 6. 1 itu paling terbaik, 6 itu nggak lulus, 5 juga nggak lulus, 4 lulus. Tapi jangan khawatir. Kalau nilai akhir studi kalau kamu biasanya kan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata kamu itu nggak terlalu bagus. Banyak juga ke uni yang nggak pakai NC gitu, Nggak pakai nilai. nggak pakai batas nilai gitu berapa. Daftar saran aku daftar sebanyak mungkin, ya. sebanyak mungkin karena nggak rugi juga gitu kan. Karena kita cuman buang duitnya itu paling di berkas doang, kirim berkas doang. paling sekali lagi kirim berkas itu 2 euro, sekitar 30-40 ribuan. Bisa coba pakai Uni Asis. Iya. Uni Asis itu kayak yang ngurus kita untuk daftar ke tempat kuliah mana. Nah kalau udah diterima kalian bakal dapat sulasung namanya. Iya. Ya kan. Undangan. Sulasung dari setiap uni. Aku waktu itu daftar 4 kalau nggak salah. Yang nggak semua nggak pakai NC sih, nggak pakai batas nilai. Jadi aku lulus aja gitu. Tapi pada akhirnya aku tetap milih 4 kuliah di mana aku college. Mungkin sekarang mau bahas tentang perkuliahan ya. Kalau perkuliahan di sini tuh beda-beda sih semua, setiap jurusan ada yang 6 semester, 7 semester, benar-benar beda-beda tergantung jurusan apa yang kita mau ambil, dan beda-beda universitas juga ya. Tergantung. Perkuliahan di sini sama di Indonesia itu hampir sama, cuman tapi yang bikin nggak sama juga sih. Ada sama-sama, ada Iya. beda-bedanya gitu. Iya, yang bikin sulitnya tuh Ya bedanya bahasanya gitu. Kita jelas bedanya full Jerman. Iya. Kalau Indo ya full Indonesia guys. Nah kalau ada yang mau tanya, kok nggak ada uni yang bahasa Inggris ya? Ada. Tapi kebanyakan master gitu, S2. Di Jerman itu ada 3 percobaan. Iya. 3 percobaan ujian. Ujian. Kalau kamu nggak lulus percobaan pertama, kamu bisa kedua sampai ketiga. Kalau sampai kamu ketiga nggak lulus ya kamu di DO. Iya benar. Exmatrikuliert. Jadi ya mungkin itu aja video dari kita, pesan-pesan buat mereka mungkin buat yang mau kesini. Pertama hal yang harus kalian perhatikan itu benar-benar harus persiapin mental, benar-benar kalian harus tahu kalian harus benar-benar tahu gimana sih susahnya di sini, nggak cuma yang senang-senangnya doang, bisa jalan ke sini ke sana. Mungkin semuanya tuh ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi apa yang kita ceritain ini belum semuanya, belum 100%. Kayaknya ini cuma 50% dari setiap perjuangan kita. Jadi pokoknya kalian harus tetap banyak berdoa aja, mungkin berdoa, terus harus kuatin iman juga biar nggak gampang terpengaruh sana sini. Jadi ya itu sih, mungkin niat banget mau kesini, mikir 10 kali dulu. Mikir dulu 10 kali, harus mikir. Kalau kalian udah kesini, kalian harus siap terima apapun kondisi buruknya itu. Mental harus benar-benar kuat. Ya kalian bisa tanya-tanya aja kita langsung kalau belum lengkap. Ya. Kalau belum lengkap kalian bisa tanya-tanya aja lagi ke kita. Terus
Yang penting kalian jangan kaget aja nanti kalau kesini, jangan nyerah. Pokoknya kita doain yang terbaik aja buat kalian yang mau kesini. Terus saran, kita kan pakai agen, Iya, agen benar. gitu, agen itu kita bayarnya 100 juta lebih. Nah itu di luar uang bank account yang harus kita miliki, iya nggak sih? Iya, di Jadi konto uang Jerman kita. bank account yang kita harus kita miliki itu 8.000 juga ya, Iya. harus 8.000 juga. Jadi itu syarat untuk bikin visa, untuk dapat visa student. Jadi kita bayar agen 8.000 euro, 8.000 lebih lah, tapi kita bulatin aja. 8.000 euro sama 8.000 euro. Kayaknya kita ngabisin untuk pertama kali kesini aja udah 300 juta. Ya. Banyak banget pokoknya. Jadi tapi itulah ya yang kamu bilang tadi. Ada kekurangan dan kelebihannya pakai agen. Ada baiknya pakai agen, kita bakalan diurusin semua. Kita nggak masalah visa untuk kedatangan ke sini. Sekolah bahasa mereka udah tangganin, Bantuin apartemen kayak gitu-gitu, ada bantuin. Tapi kan sekarang zamannya udah kayak Udah maju, banyak yang tahu. lebih maju lagi, udah banyak kayak kita ngevideoin kayak gini juga untuk Iya. kasih teman-teman informasi semuanya supaya kalian kita bisa juga Ada ngebantu gambaran. gitu. Kita mengerti gimana susahnya dulu kita. Seandainya dulu kita udah tahu banyak informasi, salah kita juga tidak mencari informasi sebanyak mungkin. Iya. Maunya terima jadi aja. Jadi ya harus buang uang. Iya. Tapi sekarang kan teman-teman udah bisa cari informasi di mana aja tentang sekolah di sini tanpa agen pun itu lebih murah dan kalian bisa langsung ke sini Iya. gitu. Tapi carilah informasi sedetail-detailnya, Iya. detail-detailnya. Dan buat kalian yang mau ke Jerman, kalian harus tetap semangat, harus punya benar-benar niat untuk ke Jerman. Jangan sampai pas nyampe di sini shock boleh, cuman benar-benar harus bisa adaptasikan dong diri kalian, oke? Dan Semangat terus. kalau mau ke Jerman hanya untuk senang-senang, Iya, jangan ya. no. Iya. Mungkin teman-teman lihat, wah kita di Instagram atau Iya, apa, happy-happy, jalan-jalan, jalan-jalan. begini-gini, don't judge us by our Instagram. Iya, kalian nggak tahu mungkin di dalamnya kita nggak mungkin kan kita nangis-nangis video-video terus, gini. iya, nggak gila, mungkin. makanya. Terus kan masa apa yang kita posting juga kan di Instagram, foto-foto, nggak mungkin kan kita posting yang sedih-sedih. Maksudnya Iya. nggak mungkin kita posting kita foto sambil nangis gitu. Kita pasti maunya nunjukin yang Happy-happy. waktu kita happy gitu. Iya. Tentunya kita pasti ada di mana Struggle-nya saat kita masing-masing. di mana kita ada di atas, di mana kita ada di bawah gitu. Iya. Dan bukan berarti kita cuma jalan-jalan terus, maksudnya Iya, kita ada benar. waktu istirahat Iya. gitu, dan ada waktu di mana kita jalan-jalan Benar. gitu. Makanya Begitulah. Priscilia Teguh. Oke, dan bye guys. Jadi sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa apa? subscribe. Jangan lupa di follow, Di like, comment, di comment, and di subscribe. Sampai ditunggu video selanjutnya. Dadah.